video terakhir tugas mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dan manajemen aku. Jadi kita akan membahas mengenai uji kelayakan model F atau uji F, kemudian ada koefisien determinasi dan juga uji T. Seperti biasa akan ada penjelasan dan juga tutorial menggunakan aplikasi eViews. Jadi harus tetap ditonton ya teman-teman. Kita langsung aja ke videonya. Cheers. Uji kelayakan model F atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Hipotesis uji F: jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Next, hipotesis yang kedua berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas F statistik di atas alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima. Artinya, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Next, kita lanjut ke tutorial uji F menggunakan aplikasi eViews. Nah, ini aku udah buka aplikasi eViews-nya. Kita langsung aja klik ke menu yang EQ01, nanti keluar output seperti ini. Terus kita lihat di bagian F statistik dan probabilitas F statistiknya. Nah, output tersebut menunjukkan nilai F statistik sama dengan 7,562400, F tabel dengan tingkat alfa 5%, DF1 atau K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 atau N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Maka F statistik 7,562400 lebih besar daripada F tabel 2,45583, dan nilai probabilitas F statistik sama dengan 0,000048 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Next, koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar antara 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. 3. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut tutorial eViews-nya. Caranya masih sama seperti uji F. Kita buka ke menu yang EQ01, kemudian nanti akan keluar output seperti tadi.
Kita lihat di bagian adjust R-square, di situ nilainya menunjukkan 0,427173, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, uji T. Hasil uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis uji T yang pertama berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis uji T yang kedua berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, berikut tutorial menggunakan eViews-nya. Caranya masih sama, kita klik ke file yang EQ01, nanti akan muncul output yang sama seperti tadi. Kita lihat di bagian tes statistik dan probabilitas. Berikut penjelasan sedikit mengenai outputnya. Jadi, nilai statistik ukuran perusahaan atau size adalah sebesar 5,343578. T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF N min K sama dengan 39, didapat nilai T tabel 2,02269, maka T statistik size 5,342578 lebih besar daripada T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0000 kurang dari 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,09. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Next adalah nilai tes statistik ROA sama dengan 0,898099 dengan nilai T tabel masih sama 2,02269, maka tes statistik ROA 0,898099 kurang dari 2,02269 dan nilai probabilitas 0,376 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Next, nilai statistik DAR sama dengan 1,407353, nilai T tabel 2,02269, maka tes statistik DAR 1,407535 lebih kecil dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,1672 lebih besar dari 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR.
Selanjutnya adalah nilai tes statistik NPF sama dengan 2,37163, T tabelnya 2,02269, maka tes statistik NPF 2,37163 lebih besar daripada T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0227 lebih kecil dari 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisiensi regresi variabel NPF sebesar min 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR konstanta 0,489 sebesar min 1,907. Dan yang terakhir, nilai statistik sukuk sama dengan 0,38405, T tabelnya 2,02269, maka T statistik sukuk 0,38405 lebih kecil dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,7013 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sudah selesai video terakhir ini mengenai uji F, koefisien determinasi dan juga uji T. Semoga semua video yang aku bikin ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman ya. Jika ada kekurangan dalam videonya mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.